Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa. Kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, dan alhamdulillah pada siang hari ini Allah menurunkan rahmatnya melalui hujan di siang hari ini. Mudah-mudahan menjadikan keberkahan buat kita tersendiri di siang hari ini. Amin. Hari ini Damai Indonesiaku hadir langsung dari Masjid At-Taqwa di Jalan Durian, Kompleks Angkasa Puri di Jatimekar, Bekasi, Jawa Barat. Hari ini Majelis Ilmu Damai Indonesiaku akan membahas tema yang sangat menarik, yang ini mengejar pahala atau ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, dan insya Allah akan disampaikan oleh guru-guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah ada Ustadz Zaki Mirza, kemudian juga Ustadz Jumharudin dan juga Ustazah Sofwatun Nida. Di segmen satu ini pemirsa kita akan mengupas terlebih dahulu bagaimana makna pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Zaki Mirza. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-islam ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La ilaha illa anta subhanaka inni. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One, para jamaah, ayahanda, ibunda yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para guru-guru kita, kiai kita, ustazah kita doakan beliau-beliau semua sehat walafiat. Allah berkahkan hidup beliau dunia akhirat. Doa yang tadi kita baca tuh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu doanya Nabi siapa ya? Nabi Yunus. Ketika diuji oleh Allah, ujiannya ditelan sama ikan hiu. Ini untung jawabnya ikan hiu. Kemarin saya ceramah ikan lomba-lomba katanya. Doa ini ngajarin kita buat banyak-banyak redo sama Allah. Saat kita disakitin, dizolimin, dijahatin, daripada ngotorin mulut kita dengan sumpah serapah ke orang lain, mending kita doain. Betul nggak? Kalau kita nyumpahin orang lain itu sama aja nyumpahin diri sendiri. Ngedoain orang lain sama aja dengan ngedoain diri sendiri. Jadi dalam hidup itu memang yang kita cari bukan sekedar pahala. Kadang kita kepengen pahala, nggak sesuai dengan yang kita harapkan, kecewa apa kagak? Kecewa. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Dalam hidup itu kan yang kita cari redoknya Allah ya Bu. Boleh nggak nyari pahala? Boleh. Nggak salah, silahkan. Pahala itu kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah kebaikan yang Allah kasih karena kita banyak berbuat baik di dunia. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Pahala itu apa sih? Pahala tuh Bu, nih ada biji jeruk, kita tanam. Yang numbuh apa? Jeruk lah. Ya pohon, tapi buahnya apa? Jeruk. Kita nanam biji korma, yang numbuh buahnya apa? Korma. Kita nanam biji salak, yang numbuh apa? Kolak. Bentar lagi Ramadan kan banyak biji salak tuh ya. Jadi apa yang kita tanam itu yang numbuh. Man yazra yahsud. Siapa yang menanam dia yang akan menuai. Itulah pahala. Makanya orang ibadah oleh beberapa ulama kan dibagi menjadi beberapa kategori. Tujuan kita hidup ini kan nggak lain Bu, cuma buat ibadah. Bener nggak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One, encang-encing nyak babe, empo abang, ada orang Betawi di sini.
Banyak. Ya Allah, kelihatan wajahnya wajah bermasalah kayaknya nih. Ada orang yang ibadah kategori yang pertama, level yang paling bawah itu namanya apa? Ibadatul abid. Orang yang ibadah karena dia takut. Takut masuk neraka. Takut nggak masuk sorga. Betul nggak? Karena apa Bu? Takut. Yang namanya takut itu kan bukan karena sadar diri. Betul ya? Nih emak-emak nih kalau udah naik motor nih. La ilaha illallah. Kita yang laki mending ngalah aja dah. Ini makhluk Masya Allah spesies yang paling langka. Cuma ini makhluk kalau udah di atas motor metik sen kanan belok. Paham banget udah. Ibu nggak pakai helm di lampu merah, udah lampunya merah, jalan terus lagi, ditilang sama polisi. Tuh, belum saya ngomong udah tahu galakan gua Ustadz. Ditanya mana SIM Bu? Siap. Mana STNK? Ada. Ibu tahu nggak peraturan? Tahu. Kenapa nggak pakai helm? Kenapa lampu merah jalan terus? Jawabannya kan enak banget. Saya nggak tahu ada bapak. Lah kalau saya tahu saya berhenti. Berarti kan bukan sadar diri. Tetapi karena takut. Orang yang kalau ibadah karena takut Bu, biasanya angin-anginan. Kalau takutnya lagi datang lempeng, ihdinas siratal mustaqim. Kalau lagi nggak lempeng, kebanyakan beloknya. Ada ibadah yang kedua namanya ibadatut tujar. Ibadahnya orang yang hitung-hitungan pahala. Dihitung banget. Ibu inget nggak dulu ada sinetron tokohnya Bang Madit? Ingat ya? TV sebelah dah. Ya Allah setiap ibadah apapun dia catat Bu. Pakai buku panjang. Sholat jemaah 24 kali dilipat gandakan pahalanya, catat. Lah 2 hari sholat berjamaah dia mikir, romannya sih gue gak sholat 2 hari, impas nih. Namanya tujar, pedagang, hitung-hitungan, pahalanya dia hitung terus. Tapi kalau yang begini kan kita ribet ngitung, betul gak Bu? Kadang kalau kita tujuan cuma pahala, biasanya justru sebaliknya pahala yang Allah berikan tidak seberapa. Kenapa? Niatnya jauh dari ikhlas. Ada ibadah yang paling mantep, ini susah banget. Namanya ibadatul arifin. Ibadahnya orang-orang yang memang cinta karena Allah. Bukan karena takut, bukan ngejar pahala, tapi karena apa? Cinta kepada Allah Subhanahu. Ibu mau dinikahin nih sama suaminya nih sampai gini hari. Karena apa? Bu, woi, ini punya laki nggak badan nih? Karena apa? Karena ibadahnya karena cinta. Pak Ustadz, saya dijodohin dulu Pak Ustadz. Sama sepupu saya, sama tetangga saya, orang ketemunya lagi ngejemur. Saya dijodohin, pertama kali menikah nggak ada cinta. Lah nggak pakai cinta, anaknya berapa Bu? 5. Gimana pakai cinta lah 12 ya. Dengan cinta kan segala sesuatu menjadi indah, betul nggak Bu? Nah sekarang ibadah kita ada di level yang mana nggak pernah ada yang tahu. Siapa yang bisa ngukur ibadah kita? Bukan orang lain tapi diri sendiri. Untuk ngukur itulah kita perlu parameter. Parameternya apa? Keikhlasan. Orang kalau sudah ikhlas nggak akan sakit hati, betul nggak Bu? Kalau udah yang dicari ridho Allah mah tetangga mau bagaimana juga bukan urusan gua. Ini kan yang ribet kalau hati penuh dengan iri dan dengki, dendam kesumat. Jauh dari ridho Allah. Lah tetangga ganti mobil dia ganti penyakit. Enak gak hidup begitu? Kagak enak. Tapi kalau ridho Allah apapun yang udah Allah kasih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid.
Orang yang hidupnya ikhlas, ridho, tidak semata-mata karena pahala, jauh dari sakit hati. Makanya ibu kalau punya mobil mewah, ikhlasin, redoin karena Allah, pakai buat ibadah, pakai buat bawa anak yatim piatu. Mobil kalau mewah bu, ya Allah bu, taruh di hati mah stres, ujung-ujungnya bakal sakit hati. Suami juga begitu, ganteng baik jangan taruh di hati, sama kayak mobil taruhnya di garasi. Jadi ikhlas lillahi ta'ala, ilahi anta maksudi waridhaka matslubi. Ya Allah, engkau adalah maksud dari hidup kami dan keridhoanmu semata-mata yang terus kami incar dalam hidup ini, dalam setiap mimpi-mimpi kami. Mudah-mudahan Allah ridho dengan hidup kita dunia akhirat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Syukran jazilan untuk guru kita Ustadz Zaki Mirza yang telah menyampaikan bagaimana tingkatan ibadah. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam tingkatan ibadah yang ibadatul arifin atau ibadah didasari atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimanakah ketika kita dalam tahapan atau ketika kita beribadah mengharap akan pahala Allah Subhanahu wa taala? Selengkapnya insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Sofwatun Nida. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.